Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast kami, di mana kali ini kita akan membahas tema menarik, yaitu mengenai leadership dan organisasi. Bersama saya Anissa Salsabila Amin, dan tentunya saat ini saya sudah ditemani oleh rekan saya. Betul banget nih, saya Alicia Divaulia, yang dimana tema hari ini sangat penting untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi. Leadership bukan sekedar jabatan, melainkan bagaimana tanggung jawab, komitmen, dan juga keteladanan. Dan tentu saja kami tidak sendiri, sudah hadir bersama kami seorang narasumber yang luar biasa, yaitu seorang demisioner Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari tahun 2024, yaitu Kak Apriansyah. Tepuk tangan dulu dong semua. Baik nih, gimana kabarnya Kak Apri? Alhamdulillah sejauh ini baik. Oke Kak, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kita pada siang hari ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak, kesibukannya untuk akhir-akhir ini tuh ada apa aja sih? Kalau untuk kesibukan sebenarnya saya ada 2 sektor sebenarnya. Di lain itu saya kerja, kedua saya menjadi parlemen jalanan untuk berupaya menjadi representasi orang-orang tua kita di jalanan. Mungkin pekerjaan saya lebih ke ini, salah satu coding master di PT Satya Kurnia Sampara di Konawe Utara. Kira-kira seperti itu. Wah, keren banget nih Kak. Mungkin kita sudah bisa langsung ke pertanyaan inti Kak, tetapi yang dasar-dasar dulu. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling dasar Kak. Saya ingin bertanya kepada Kak Apri, menurut Kakak apa sih makna kepemimpinan atau leadership itu sendiri? Jadi kepemimpinan sebenarnya secara fundamental itu kita sering dengar dengan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Itu secara dasar. Tapi di dalam buku Bang Charles, di dalam bukunya yang berjudul In Lady of Goals, dia sampaikan bahwa seorang pemimpin itu tidak diukur dari seberapa cakap dia berbicara di depan publik. Pemimpin tidak diukur dari seberapa cakap dia punya fisik dan finansial. Tapi seorang pemimpin diukur bagaimana antara dia menyeimbangkan, melinearkan antara apa yang dia sampaikan dengan dia lakukan. Saya kira mungkin seperti begitu. Terus nih Kak, banyak orang yang menganggap bahwa pemimpin itu harus tegas dan mungkin karena punya kepemimpinan kekuasaan, jadi dia harus tegas dan juga karena kepemimpinannya itu. Nah, bagaimana nih Kakak membedakan antara pemimpin yang visioner dan juga pemimpin yang otoriter menurut Kakak? Oke, jadi ada 2 sampel ya, otoriter dan visioner. Otoriter, ketika kita mengambil sampel, ada salah satu presiden yang pernah memimpin Singapura, dia itu dikenal dengan memadukan antara otoriter dan visioner. Nah, kemudian ketika kita masuk di dalam domain atau lingkungan Indonesia, di dalam dunia aktivis kita kenal dengan kepemimpinan otoriter itu Pak Soeharto. Itu di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang merasa terdiskriminasi pada saat itu. Nah, untuk kepemimpinan yang otoriter, itu kepemimpinan yang memang kepemimpinan yang terpusat. Keputusan itu dia ada di atas satu komando. Ketika pimpinan dia bilang A, bawahan tidak boleh B. Tidak ada pilihan lain bahwa pilihan kita harus A. Nah, sedangkan visioner, dia lebih kepada konsep kepemimpinan yang memikirkan visi yang berkepanjangan. Kira-kira nanti ke depan kita mau bagaimana ini? Tuh, misal mungkin organisasi kita ini misal ada. Kita pilihannya mau kemana? Kita mau ke Jakarta atau kita mau ke Jawa Barat? Kira-kira seperti begitu. Oke Kak, saya ingin bertanya juga sama Kakak, pasti kan saya sudah melihat CV Kak Apri sebelumnya yang dengan beragam macam organisasi. Saya ingin bertanya bahwa bagaimana sih cara Kak Apri menyeimbangkan antara tugas akademik sebagai seorang mahasiswa dan tanggung jawab organisasi? Oke. Saya kira mungkin sederhana teman-teman. Bahwa saya selalu menyampaikan di dalam forum manapun bahwa kita mesti memiliki kerja-kerja yang terukur. Nah, bagaimana cara saya untuk melakukan kerja-kerja yang terukur? Saya membuat schedule. Jadi di BTN saya itu di tempat tinggal saya saya punya mading itu ada 3 susun. Saya buat 3 susun. Jadi saya plankan memang di bulan ini di mading ini, bulan ke selanjutnya di sini, bulan selanjutnya di sini. Sehingga kemarin
Saya melakukan konsep seperti begitu. Saya buat schedule, kira-kira apa yang saya mau buat. Nah, kemudian yang selanjutnya saya pilah mana yang kebutuhan yang penting sama yang mendesak. Karena penting belum tentu mendesak. Nah, tapi mendesak sudah pasti penting. Kan konsepnya seperti begitu. Sedikit sampel contoh misal. Di hari yang sama, saya diharuskan, kita harus rapat ini di organisasi. Kita rapat panitia istilahnya, tapi kita anggota biasa. Nah, di jam yang sama, saya diharuskan untuk UAS misal. Saya tinggal memilih, dua-duanya sama-sama penting ini. Tapi yang mendesak yang mana? Yang mendesak yang UAS. Jadi saya pilih UAS, nanti setelah itu saya menyesuaikan. Tapi satu catatan yang penting, harus ada komunikasi. Supaya tidak ada stigma buruk yang keluar dari teman-teman pengurus atau senior-senior. Kira-kira seperti begitu. Kepemimpinan itu dilatih pas kita kecil atau pas memang pas besar? Menurut para ahli, bahwa kepemimpinan dasarnya secara genetis, dari pengaruh genetis itu memang ada. Entah itu pengaruh dari kromosom bapaknya atau mamanya. Sedikit cerita tentang itu, selalu kita sampaikan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama dari seorang anak. Nah, itu bisa diwariskan secara genetik. Tapi yang pasti bahwa yang paling sangat spesifik itu kepemimpinan itu dilatih dan dikembangkan. Bagaimana caranya? Sifat-sifat ilmiah kepemimpinan itu kita bisa latih dan kita bisa follow up supaya dia bisa berorientasi kepada hal-hal yang positif. Nah, pengaruh lingkungan juga jelas. Makanya sering saya sampaikan bahwa di lingkungan itu 2G. Kalau bukan kita diwarnai, kita yang mewarnai. Kan seperti begitu. Saya kira mungkin itu. Selanjutnya Kak, mungkin saya ingin bertanya mengenai perjalanan Kak Apri berorganisasi. Pasti Kak Apri sudah menghadapi berbagai tantangan. Menurut Kakak tantangan apa sih yang paling berat yang Kakak hadapi selama menjadi seorang pemimpin organisasi di lingkungan mahasiswa utamanya di IAIN Kendari sih? Saya ingin sampaikan begini, zodiak saya kan Aries. Nah, Aries itu senang dengan tantangan. Jadi sepanjang saya berorganisasi dan sepanjang itu saya menduduki sebuah jabatan yang krusial, saya tidak pernah merasa berat sejauh ini. Karena sesederhana ini, bahwa saya menjadikan tantangan itu sebagai supply evaluasi dalam diri saya. Saya itu kalau saya di tempat tinggal itu, saya kadang stres kalau tidak saya bikin. Nah itu ya, harus ada kesibukan. Jadi saya kadang saya kan masuk di UKM seni ini. Jadi di UKM seni itu saya entah saya mau bikin naskah misal, entah saya mau bikin panggung dan sebagainya. Jadi tantangan itu memang saya sangat sukai. Tapi yang biasa secara umum tantangan yang paling berat di dalam berorganisasi itu ketidakaktifan pengurus. Itu sangat ini. Sebab kenapa? Kita kan ini dalam berkelompok. Kendati pun kita selalu sampaikan ada pendapat-pendapat bahwa kita tidak membutuhkan kuantitas. Yang kita butuhkan kualitas. Tapi saya kira di dalam ilmu ekonomi bahwa ada yang namanya balance. Saya kira mungkin itu harus imbang. Karena di dalam kelompok itu pasti kita akan buat kegiatan dan kita pasti butuh orang. Nah, sosial itu yang harus kita kuatkan. Saya kira mungkin itu sih. Baik nih Kak, masih seputar tantangan terhadap dunia organisasi, di mana konflik internal itu tidak bisa kita hindari, apalagi biasanya terjadi pada anggota kelompok yang menimbulkan perpecahan. Nah, bagaimana Kakak menyikapi perbedaan tersebut agar anggota kelompok itu tidak ada terpecah belah? Kalau saya sejauh ini yang saya pakai konsep manajemen intern. Jadi konsep manajemen intern dia lebih berfokus kepada pendekatan emosional. Saya sering dapatkan di dalam organisasi bahwa ini hal yang sangat fundamental ya. Kenapa? Karena kita berbeda-beda karakter. Sudut pandang kita pasti berbeda. Nah, untuk menyatukan mereka, saya berupaya untuk melakukan upaya-upaya secara persuasif dulu. Saya temui mereka, misal saya tanya apa problemnya. Selepas dari itu, saya coba berikan dia semacam sugesti bahwa hari ini yang kita lakukan itu keliru. Kita harus rekonsiliasi istilahnya. Kita harus menyatukan kembali.
Nah, selepas dari itu saya dapat konklusi dari pertemuan saya antara kedua kubu ini yang berseteru. Saya lakukan ini, saya pertemukan mereka. Bisa saya pertemukan mereka, bisa juga kita buat semacam kayak acara bakar-bakar misal, atau kita ke pantai. Pasti biasa, pernah kita lakukan itu, kita pergi ke Pulau Kartika di Moramo. Mereka ini belum kita satukan, tapi kita bikin agenda. Mereka tidak pergi, seru. Jadi mereka, jadi mereka pergi tuh. Jadi harus ikut. Jadi pada saat sampai di pulau, mereka itu sinis betul. Tidak mau baku lihat, baku tegur saya tidak, Pak. Selepas dari itu kita games-game sedikit. Saya coba cari suasana di mana saya bisa satukan mereka. Kira-kira seperti itu. Oke, Kak. Mungkin selanjutnya juga masih seputar tantangan. Seperti yang kita ketahui kan Kak, Kakak ini adalah seorang aktivis. Nah, di mana kami ketahui bahwa peran aktivis itu seringkali disertai dengan stigma negatif terkait aksi demonstrasi. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Apri, bagaimana Kakak itu menyikapi atau merespon persepsi miring dari masyarakat maupun lingkungan kampus, misalnya dari teman-teman Kakak sebagai mahasiswa atau dosen terhadap gerakan demonstrasi Kak Apri yang Kakak perjuangkan selama ini? Pertama ini akan menjadi kritikan juga ya untuk teman-teman aktivis di luar sana bahwa hari ini gerakan aktivis dan gerakan-gerakan demonstrasi hari ini dijadikan sebagai komersialisasi. Bahwa hari ini gerakan-gerakan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sederhananya seperti begitu itu dikomersialisasikan. Makanya kadang kita mendengar ada istilah bahwa dia sudah diamankan, dia sudah dikasih uang dan lain sebagainya, makanya dia diam. Ini menjadi kritikan yang tajam sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau saya di setiap sagitasi atau argumentasi yang saya sampaikan di orasi saya sering jelaskan secara historis bahwa mesti kita paham kalau bukan karena gerakan-gerakan kemahasiswaan yang dilakukan di lapangan, kalau bukan karena gerakan demonstrasi, kita tidak akan bisa kerja 8 jam, 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dan kaum-kaum perempuan tidak akan bisa memiliki izin cuti kalau misal dia menstruasi atau dia dalam keadaan hamil, kalau bukan karena gerakan demonstrasi. Itu mesti kita paham. Masyarakat juga hari ini tidak akan bisa menikmati suasana kebebasan berpendapat hari ini kalau bukan karena gerakan-gerakan kemahasiswaan. Nah itu saya sering sampaikan, baik itu di jalan, di kampus pun begitu saya sampaikan, supaya ada pemahaman di dalam diri kita bahwa gerakan itu tidak memang bukan stigma yang buruk sebenarnya. Nah selanjutnya saya selalu nampakkan dengan perbuatan. Makanya tadi saya bilang pemimpin itu yang dilihat apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Harus sejalan. Kalau saya kawal satu kasus, buktinya saja yang di PT Murah-Muraya yang dieksploitasi pekerja ini, mereka digaji di bawah UMP selama 5 tahun, mereka digaji tidak pernah dibayar gaji lemburnya, dan bahkan mereka mereka kerja itu ditahan ijazahnya. Kita kawal sudah 3 bulan di Disnaker Provinsi sampai mendatangkan kementerian. Kalau misal kita mau ciptakan stigma buruk, kita tinggal kawal 1 bulan, baru kita hilang. Kan stigma buruk pasti muncul kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih konsisten dengan itu supaya kita memperbaiki citra kemahasiswaan. Kira-kira seperti begitu. Baik nih Kak, kalau dari sisi pribadi, bagaimana Kakak mengelola sebuah stres ataupun tekanan ketika tanggung jawab sebagai pemimpin itu terasa berat atau terasa susah? Saya ada 3 tips, tapi semoga sesuai dengan kalian. Jadi tips saya untuk mengelola stres itu saya ada 3. Yang pertama saya baca buku. Dan kedua saya telepon saya punya mama. Rumah kan. Jadi saya tuh kapan saya telepon saya punya mama dan saya tanya dia kabarnya baik dan keadaan di rumah sudah bagus. Tenang saya punya perasaan. Yang ketiga saya menyibukkan diri dengan olahraga. Itu sih 3 tips saya. Oke Kak, mungkin tadi kita sudah bahas juga hal-hal dasar, kita sudah bahas tantangan, mungkin kita setelah itu kita bahas ke nilai-nilai dan pembelajaran selama berorganisasi. Saya ingin bertanya kepada Kak Apri, setiap pengalaman organisasi kan dari organisasi yang satu ya ke yang lain pasti memberikan pelajaran yang berharga. Menurut Kak Apri, apa sih nilai atau prinsip hidup yang paling Kakak dapatkan dari pengalaman memimpin atau yang paling berkesan deh kayak gitu? Oke. Lebih ke apa tadi? Pembelajaran ya.
Saya ambil satu kalimat dari organisasi saya. Kalau pernah dengar bilahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam berbuat baik. Sepanjang saya berorganisasi, di organisasi ini saya dapatkan bahwa memang tidak ada yang kita cari. Poinnya kita bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan di organisasi lain pun diajarkan kita seperti begitu. Nah, maka dari itu pembelajaran yang paling saya dapatkan bahwa saya hidup untuk bisa bermanfaat. Minimal tidak kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk keluarga dulu. Kalau Anda bisa keluarga, minimal tidak jangan kita susahkan orang. Kan begitu. Dalam berproses kan pasti ada jatuh bangunnya, dimana jatuh bangun itu mungkin kita bisa ceritakan bagaimana momen paling berkesan atau momen yang paling menantang yang membuat kita itu kakak banyak belajar. Kalau momen sebenarnya saya sama saja sebenarnya semuanya, tapi saya lebih berfokus kepada prosesnya. Dan bahwa saya sampaikan sama adik-adik, saya bermahasiswa itu saya nikmati betul. Kenapa sampai saya tidak pernah sangka bahwa saya akan menjadi mewakili IAIN sebagai pembicara di Universitas Gadjah Mada. Saya tidak akan pernah berpikir saya akan jadi pembicara di Universitas UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Di Bandung juga kan. Ya. Tapi kadang teman-teman dan adik-adik mereka sering berpikir bahwa gampang ya gitu. Mereka tidak pernah lihat proses kita di belakang. Kita jatuh bangun di situ. Saya bahkan di UKM sini kan kita lembaga berkegiatan itu. Kita pasti ada pentas bikin panggung. Kalau pernah lihat itu di tahun 2022, itu kita pernah bikin ada panggung yang dari bambu itu, yang luas. Itu kita bikin dalam waktu 4 hari. Jumlah bambunya itu 282. Sampai kita sakit. Jadi, prosesnya inilah. Jadi saya lebih ke proses kan. Ada pesan sedikit. Kalau untuk adik-adik nanti, misal kalau ada yang maba, saya pakai ini. Kalau saya maba kemarin, saya bawa buku kecil. Saya bawa buku kecil, saya pergi nimbrung dengan senior. Kalau ada bahasa-bahasa ilmiah itu, saya catat. Baru nanti saya download KBBI yang versi 5. Baru saya artikan, nanti saya pergi, sama saya punya teman-teman. Konsekuensinya pasti kita akan dihina. Yang dibenci, kau juga tialalan juga. Berbobot lu juga nih. Padahal sebenarnya dia lagi ketawa bodohnya kan gitu. Sakit itu Imam Syafi'i bilang. Oke Kak, saya juga ingin bertanya Kak, kan di kehidupan kita ini utamanya di organisasi mahasiswa banyak standarisasi pemimpin yang baik. Setiap orang mungkin punya standarnya masing-masing kayak pemimpin yang baik itu begini, pemimpin yang baik itu begini. Kalau menurut Kak Apri sendiri, seperti apa sih sosok pemimpin ideal saat ini? Di mana kita melihat bahwa semakin banyak organisasi dan semakin banyak juga tipe-tipe sikap-sikap mahasiswa. Jadi kalau menurut Kak Apri bagaimana sosok ideal pemimpin sebenarnya? Hal ini pernah saya sampaikan di dalam satu organisasi. Saya sampaikan bahwa di dalam merekrut anggota itu kita bukan proses pembalas dendam secara emosional. Yes, itu pertama. Dan yang kedua, di dalam organisasi itu kita harus menumbuhkan atau melahirkan saling respect. Bagaimana bagaimana junior dia bisa respect sama seniornya. Bagaimana senior dia bisa respect sama juniornya. Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan. Jangan ada semacam kayak tekanan-tekanan emosional bahwa hari ini kok junior, kok harus patuhi saya punya ini. Tidak boleh ada yang dikultuskan di situ. Saya kira mungkin hari ini pemimpin yang ideal itu bahwa dia yang mampu memberikan teladan. Apa sih yang bisa diguguh dan bisa ditiru dari seorang pemimpin untuk melahirkan generasi yang lebih baik? Kan seperti begitu, harus ada teladan. Kita harus mampu memberikan contoh yang lebih baik. Saya kira mungkin itu. Mungkin sebelum menutup podcast kita kali ini Kak, mungkin ada kata-kata hari ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa, bagaimana motivasi sepatah kata saya Kak. In omnia paratus, kita harus siap untuk segala hal. Hari ini kalau kita mengharapkan banyak hal, ya kita harus betul-betul berproses. Kalau hari ini teman-teman tidak mengharapkan tidak mau takut capek,
takut ini dan lain sebagainya, jangan berharap banyak. Kan sesederhana itu. Dan lagi-lagi saya ingin gaungkan apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Lelah dengan belajar, menanggung perihnya bodoh. Harus saya sampaikan, sakit jadi bodoh. Serius, sakit. Nah, yes, sakit sekali. Kalau tidak mau baca, kalau tidak mau masuk organisasi, minimal tidak, kok bisa otodidak misalnya. Nonton YouTube aja. Itu sih. Wah, ternyata kita sudah di penghujung podcast nih. Nah, pembahasan yang diberikan sangat menarik dan penuh makna, di mana banyak pembelajaran yang bisa kita ambil tentang leadership dan organisasi di hari ini. Oke, benar sekali. Jadi semoga para pendengar podcast hari ini tuh bisa terinspirasi bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, tangguh, dan mampu membawa perubahan positif. Dimana seperti yang sudah dikatakan oleh Kapri tadi bahwasanya seorang pemimpin yang ideal itu adalah seorang pemimpin yang mampu memberikan teladan. Terima kasih banyak buat Baik nih, terima kasih banyak untuk Kapriansha sudah hadir dan menyempatkan dan memberikan pandangan hari ini. Semoga sukses terus dan semua setiap kegiatan amanah dan dijalankan. Baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.